Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapa-bapa dan ibu-ibu jemaah salat maghrib dan isya yang telah berhadir, dan semoga kedatangan kita di tempat yang mulia ini tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di pertemuan kita yang terakhir kita baru selesai membahas tentang di antara fadilah surat Ibrahim, dan mulai malam ini kita akan membahas tentang fadilah surat Al-Kahfi, karena setelah surat Ibrahim, Al-Hijr, kemudian An-Nahl, saya tidak mendapatkan dalil-dalil khusus yang menyatakan tentang keutamaan surat tersebut. Kemudian surat Bani Israel atau surat Al-Isra belum kita bahas karena masih dalam proses pencarian tentang dalil-dalil apakah sahih atau tidak yang menyatakan beberapa fadilahnya. Jadi saya tunda dulu. Kalau tidak saya temukan yang sahih atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka kita tidak membahasnya. Kita masuk ke pembahasan setelah surat Al-Isra, yaitu surat Al-Kahfi. Nah, ini yang banyak ditemukan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Surat ini Makkiyah, artinya dia diturunkan ketika Nabi berada di Makkah. Terdiri dari 110 ayat dan disebut dengan Al-Kahf. Kahfun itu bermakna gua, karena salah satu inti yang diceritakan adalah proses penyelamatan iman yang dilakukan oleh beberapa pemuda yang bersembunyi dari kezaliman raja. Jadi disebutlah surat ini dengan surat Al-Kahfi, walaupun di dalamnya tidak hanya menceritakan masalah pemuda-pemuda ini. Di dalamnya banyak menceritakan tentang persiapan dan akhir zaman, tentang kisah Nabi Zulkarnain yang telah memagari Ya'juj Ma'juj, pergerakan Ya'juj Ma'juj, dan itu akan kembali hadir di akhir zaman menjelang kiamat. Jadi surat Kahfi ini sangat erat kaitannya dengan persiapan menuju kiamat. Oleh karena itu, kenapa surat Kahfi ini disunnahkan untuk membacanya di hari atau malam Jumaat? Salah satu hikmahnya adalah dalam tafsir disebutkan karena kiamat terjadi di hari Jumaat. Dipastikan kiamat terjadi di hari Jumaat, maka yang tidur di malam Jumaat selalulah siap-siap, karena bisa jadi besoknya kiamat.
memang bahasa-bahasa Nabi tentang tanda-tanda kiamat itu semuanya pasti benar kalau benar-benar berasal dari Nabi. Dan persiapan untuk menghadapi kiamat salah satunya adalah memperbanyak baca surat Al-Kahfi. Nanti akan disebutkan fadilahnya, salah satunya adalah persiapan menghadapi fitnahnya Dajjal. Sampai hari ini Bapak Ibu, kita baru bisa membuktikan satu perkataan ke perkataan yang lain dari Nabi tentang tanda-tanda kiamat setelah kita melewatinya atau kita sedang berada di dalam proses itu. Kalau tidak, kita tidak tahu juga. Nabi banyak sekali menyebutkan hadis-hadis tentang sebelum terjadi kiamat akan terjadi ini dan itu. Jadi kita ini baru tahu, saking sedikitnya ilmu kita, baru tahu setelah terjadi. Contoh, Nabi mengatakan berdasarkan hadis Abi Hurairah, lan taqumas sa'ah, tidak akan terjadi kiamat kecuali kalau sudah terjadi beberapa perkara. Di antaranya adalah banyaknya terjadi gempa, kasratuz zalazil, banyaknya terjadi gempa. Dan sekarang lihat gempa, Masya Allah, berulang-ulang dengan lokasi yang berbeda. Ini berarti sudah menunjukkan kita hampir menyelesaikan dimensi dunia. Lalu Nabi sambung lagi dengan mengatakan yataqarabuz zaman, waktu semakin cepat, yataqarab. Dan lihatlah psikologi perasaan kita beda dengan psikologi perasaan orang dulu. Kita baru selesaikan Jumaat, sudah Jumaat lagi. Baru kemarin kita ketemu, sudah ketemu lagi. Sampai ada yang bosan ketemu terus. Baru Ramadan, ini sudah hampir habis Syawal. Ada yang belum puasa Syawal. Tidak lama, sudah Ramadan lagi. Orang umur 60, tapi terkesan muda. Karena umurnya begitu cepat berlari, fisiknya tidak lari-lari. Dan ini tanda cepat sekali waktu berlalu. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, wa kasratul haraj, banyaknya terjadi pembunuhan. Nah, disambung dengan hadis yang lain, dalam riwayat yang lain ditanya oleh sahabat, siapa bunuh siapa ya Rasulullah? Rasulullah menyebutkan, karena dari dulu bunuh-membunuh biasa. Arti biasa, dulu pun terjadi pembunuhan. Masa Nabi perang itu hal yang biasa. Tapi tanda kiamat, siapa bunuh siapa? Lalu Nabi mengatakan, orang dekat membunuh orang dekat. Ayah bisa bunuh anak, anak bunuh ayah, suami bunuh istri, istri bunuh suami, paman bunuh keponakan, keponakan bunuh paman. Dan lihatlah kasus-kasus hari ini. 75% kasus yang terjadi soal pembunuhan dibunuh oleh orang yang terdekat. Dibunuh oleh istri, kerjasama dengan selingkuhan. Maunya kan yang seharusnya istri sama suami bunuh selingkuhan, kan seharusnya begitu. Tapi tidak terjadi. Istri punya pacar lalu bunuh suami. Di Sawang begitu terjadinya. Dan itu berulang-ulang. Kalau tidak, suami kerja sama yang lain bunuh istri, paman bunuh keponakan. Pokoknya saudara dekat, sepupu kita pelihara di rumah, tiba-tiba bunuh orang yang memeliharanya. Begitulah tanda kiamat. Nah, jadi intinya Rasulullah SAW itu sudah memberitahu banyak sekali tanda, dan kita sudah hampir berada di ujung. Cuma ujungnya kita dengan ujung versi Allah tentunya berbeda. Di sisi Allah satu hari di dunia ini, di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kata Rasulullah, tanda pertama kiamat adalah dibangkitkannya Rasulullah. Itu tanda pertama kiamat. Kalau sudah muncul seorang yang bernama Muhammad lalu diangkat menjadi rasul, berarti sudah mulai mendekat kiamat. Jadi bayangkan kalau Nabi kita hitung hari ini dari Hijriyah 1441 Hijriyah, berarti belum sampai 1,5 hari di sisi Allah.
Kalau hitungannya satu hari sisi Allah 1000 tahun, kemungkinan besar hari kedua kiamat. Jadi oleh kerana itu Bapak Ibu maka Allah, yang akan kita bahas ini, kenapa Al-Kahfi disuruh baca di malam Jumaat, berhubungan erat sekali persiapan menuju kiamat. Kalau kita boleh bilang, kalau bisa saat terjadi kiamat kita sudah membaca surat Kahfi. Jadi bacaan terakhir kita adalah surat Kahfi. Baik, untuk lebih detail mari kita lihat hadis-hadis Nabi SAW tentang fadilah surat Al-Kahfi. Yang pertama, surat Al-Kahfi ini secara umum baik dibaca malam Jumaat atau hari yang lain, maka dia bisa menyebabkan turunnya ketenangan dan ketenteraman. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Ishaq dari Al-Barra bin Azib berkata, kana rajulun, dulu di masa Nabi ada seseorang yaqra'u surat Al-Kahfi. Jadi malam itu dia membaca surat Al-Kahfi. Nah, ini tidak disebutkan khusus malam Jumat. Wa ila janibihi hisanun marbut, dan di samping orang yang membaca ini dia sedang menambatkan kudanya, ya, marbut, yang diikat dengan bisyatatnain, dengan tali tambang. Jadi kemungkinan yang terjadi adalah orang ini berada di luar rumahnya, ikat kuda, lalu dia duduk baca Quran. Jadi enggak mesti baca Quran itu harus mencari tempat dalam rumah, dalam masjid, tidak. Karena baca Quran boleh dilakukan bagaimanapun, boleh dalam keadaan berdiri, boleh dalam keadaan duduk, boleh ala junubihim, boleh dalam keadaan berbaring, tidak mengapa. Yang penting baca Quran itu syaratnya yang disepakati oleh jumhur ulama adalah berwuduk. Sunnah berwuduk kalau baca, tapi kalau menyentuhnya langsung dengan mushaf wajib wuduk. Itu bedanya Bapak Ibu maka Allah. Kalau hanya membaca tanpa menyentuh, sunnah berwuduk. Kalau menyentuh mushafnya wajib wuduk. Dengan dalil surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali bagi orang yang suci. Nah, ini pandangan jumhur ulama yang menyatakan wajib wudu. Jadi kalau dalam kondisi jongkok, berdiri, sedang terbang di atas pesawat, dalam mobil, maka semuanya boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Nah, dan ini berlangsung di kalangan orang-orang saleh. Ini dia tidak peduli waktu, selalu hidupnya dengan Quran. Kecuali di tempat-tempat yang diharamkan. Contoh dalam WC, itu jangan baca Quran. Ada satu kesilapan yang terjadi bagi orang yang suka musafir, dalam mobil sering putar Quran. Bagus, tetapi kesilapannya sudah putar Quran tidak dengar Quran sendiri. Ini pergi satu musafir dan satu keluarga, Quran hidupkan, kan nampak salehnya, tapi setelah putar dia bicara dengan istrinya, mulai bicara masalah rumah tangga, kemudian ngupat tetangga, nah kemudian terus berlanjut Quran ijak geroi. Kita terus bicara. Ini salah satu kesilapan yang paling banyak dibuat. Jadi kalau begitu nanti yang masuk surga yang mana? Mobilnya. Orangnya enggak masuk surga nih, karena Allah mengatakan wa iza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan di hadapanmu Al-Qur'an, maka dengarlah, diamlah. Dengar, diam. Kalau kita berusaha dengar diam, sekali-sekali terselingi, tidak mengapa. Tapi dari awal bicara, ini menunjukkan kita tidak faham apa yang sedang diinginkan oleh Allah di saat Al-Quran dibaca. Nah, orang ini, laki-laki ini baca Quran, kuda ditambatkan. Fataghashshadhu sahabatun. Ketika dia sedang membaca surat Kahfi ini, tiba-tiba awan berkumpul.
faja'alat tadnu wa tadnu. Jadi awan tiba-tiba memayunginya, berkumpul dan mulai tadnu, terus awan itu terus mendekat dan semakin mendekat. Mungkin kalau kita sudah lari, apalagi kalau kita lihat awan itu kok lama-lama bentuknya seperti kuntilanak begitu kan, kita lari. Orang ini mendekat, awan ini terus mendekat. Wa ja'ala farasuhu yanfir, dan dia melihat kudanya mulai tidak nyaman, kudanya mulai yanfir, memberontak. Karena insting hewan, gharizah, insting hewan itu lebih kuat daripada insting kita. Tapi hewan hanya sebatas insting, kita diberikan akal melebihi hewan. Baik, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika awan itu turun, disebutkan bahawa kuda ini mulai memberontak. Jadi mulai tidak nyaman. Falamma asbaha, jadi orang ini melihat keadaan seperti itu, dan ketika datangnya waktu subuh. Ini kejadiannya dia baca surah Al-Kahfi malam. Ketika datang waktu subuh, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazakara zalika lahu, lalu dia menceritakan keadaan yang tadi malam dialaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan bahawa tadi malam ketika dia baca surat Kahfi, tiba-tiba awan menggumpal dan turun. Faqala, lalu Rasulullah berkata, sudah mendengarkan itu, Rasulullah berkata, tilkas sakinah tanazzalat bil Quran. Itu adalah ketenangan yang turun bersama bacaan Al-Quranmu. Jadi dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah menyebutkan tilkas sakinah nazzalat ma'al Quran atau nazzalat 'alal Quran. Itulah ketenangan yang Allah kirimkan, yang turun bersama Al-Quran atau kepada Al-Quran. Jadi ini tidak mesti terjadi begini keadaan fisik awan. Yang diinginkan penjelasannya oleh Nabi, Al-Quran itu terutama pada surat Al-Kahfi yang dibacakan, itu menyebabkan orang yang membacanya tenang, orang yang membacanya merasa tentram, ada rasa nyaman, ada rasa seperti hilang masalah, seperti lepas dari masalah besar. Nah, ini salah satu daripada apa yang Allah beri kepada orang yang membaca surat Al-Kahfi. Sebenarnya secara umum semua ayat Quran menyebabkan tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Menzikirkan atau mengingat Allah menyebabkan ketenangan hati. Tenang hati ini maksudnya bukan selesai dari masalah, tetapi Allah buat kita mampu menghadapi masalah itu dengan tenang. Di sini Nabi menyebutkan tilkas sakinah. Sakinah itu kenyamanan fisik, kenyamanan hati. Waktu Adam setelah diciptakan, Allah menyebutkan kepada Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Allah memakai kalimat uskun. Tinggallah engkau wahai Adam, uskun, dengan sakinah, dengan istrimu di dalam surga. Tinggal dalam surga, Allah pakai kalimat sakinah, menunjukkan siapa yang tinggal di surga dia akan mendapatkan ketenangan, fisiknya tenang, hatinya tenang. Begitulah orang yang bergaul dengan Al-Quran, terutama dalam fadilah ini surat Al-Kahfi. Jadi kapanpun membaca surat Kahfi, salah satu fadilahnya adalah
mendapatkan ketenangan. Sekali lagi, tidak mesti harus turun awan. Ini mungkin terjadi pada beliau, tapi belum tentu terjadi pada orang yang membaca surah Al-Kahfi di malam-malam yang lain. Jadi nggak usah ngetes bapak baca di belakang rumah lalu lihat-lihat hana go awan pushi pugah awan hana ada go. Tidak mesti begitu. Itu lambang Nabi ingin memberitahu sesuatu, mungkin Allah menurunkannya agar Nabi bisa menjelaskannya. Orang kalau sudah tenang Bapak Ibu, bagaikan tinggal di surga. Hatinya bagaikan tinggal di surga. Jadi orang sudah tenang, itu keluarlah sifat-sifat yang baik. Karena surga itu tidak ada keburukan. Orang yang sering baca Kahfi, dengan bahasa Nabi diturunkan ketenangan, dia akan tenang dalam segala hal. Dia akan nyaman dalam segala hal. Tidak ada orang yang bisa memungkiri bahwa rumah tangga itu penuh dengan lika-liku. Bohong kalau ada orang yang mengatakan tidak pernah punya masalah dalam rumah tangga semenjak 50 tahun menikah. Bohong. Pasti bohong. Umar bin Khattab ribut dengan isteri. Sahabat-sahabat ribut. Anak Ali, anak Rasulullah Fatimah ribut dengan Ali, suaminya. Ribut sampai Ali keluar dari rumah, tidur di masjid, lalu berdebu, dipanggil oleh Rasulullah Abu Turab. Panggilan Ali Abu Turab, wahai orang yang berpasir. Ribut. Kalau level mereka yang menjadi kekasih-kekasih Nabi bisa ribut, apalagi kita. Jadi jangan fikir bahwa aman-aman saja. Oh, ustaz bicara di depan bapak-bapak dalam keadaan tenang, nyaman, kan nggak pernah lihat di rumahnya. Kita baru tahu ustaz itu ternyata nggak cocok mulut dengan ininya setelah keluar pengumuman sudah bercerai. Baru udah tepuk buat di rumah rupanya karu sih. Makanya salah satu yang menyebabkan menurunnya kadar keributan, salah satunya suka membaca Quran di rumah. Jadi Allah turunkan ketenangan ke dalam rumah. Kita sebenarnya bingkeng. Sebenarnya bingkeng itu kan level di atas marah. Kalau marah sekali-sekali, seminggu sekali. Kalau bingkeng tiap menit marah, sedikit marah, itu bingkeng. Bahasa Indonesianya tidak ada. Cuma bisa dilafazkan dengan bahasa Aceh. Tapi kalau orang senang baca Quran, ini menurun, Pak. Berubah menjadi sakinah. Makanya salah satu hebatnya orang baca Al-Quran, terutama surah Kahfi, Allah tenangkan. Jadi bagi yang adik-adik ini yang belum menikah, kalau sudah menikah, mulailah dari malam pertama baca Quran. Sering-seringlah baca Quran. Dan lanjutkan sampai tua. Insya Allah aman. Ribut ada, tetapi level ributnya tidak sampai menuju ke pengadilan. Paling cuma lempar-lempar lemari, lempar-lempar kaca, lempar-lempar nyantai gaya. Anak teruk ceri. Begitu saja. Oleh karena itu kan dalam perkawinan orang sering menyebutkan sakinah, mawaddah, warahmah. Tiga-tiganya tetap tenang. Hidup sama sakinah tenang, sama mawaddah tenang, sama rahmah tenang. Tiga-tiganya tenang, enggak ada ribut-ribut. Akibat daripada Al-Quran. Baik, itu fadilah pertama. Fadilah berikutnya, bagi mereka yang membaca Al-Quran, surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya antara dirinya sampai ke Kaabah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Rasulullah berkata dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, man qara'a surat Al-Kahfi, Rasulullah berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Jadi bahasa Lailah dalam bahasa Arab itu dihitung mulai dari terbenamnya matahari hari Kamis. Hari Kamis terbenam matahari, azan maghrib, masuk Lailah. Makanya bahasa Lailah dalam Al-Quran itu semuanya menjelaskan masalah setelah terbenamnya matahari. Ketika Allah menyebutkan Al-Qadar,
Lailatul Qadri, Allah memakai lailah. Jadi bukan nisful lail, bukan pertengahan malam. Jadi Lailatul Qadar itu terjadi mulai dari terbenamnya matahari. Kalau malam itu malam Lailatul Qadar, lalu kita ada dua syarat yang Allah ajukan, yang Rasulullah katakan, man qama Lailatul Qadri, barang siapa mendirikan malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dua perkara, dia mendirikannya karena yakin dengan janji Allah, imannya, wahtisaban dan berharap-harap Allah ampunkan dosanya, dihitung Lailatul Qadar mulai maghrib itu. Jadi dia berharap-harap selalu, ya Allah mudah-mudahan malam ini ya Allah. Jadi dia berharap penuh keyakinan bahawa dia akan diampunkan, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Maghrib dia salat, kalau malam itu Lailatul Qadar, maka dia dapat pahala seperti salat maghrib 84 tahun lamanya. Sambung baca Quran, dia dapat pahala kalau malam itu seperti membaca Quran 84 tahun lamanya. Salat tarawih, isya tarawih, terus sampai subuh, dia dapatkan kelebihan itu. Jadi enggak mesti harus di tengah malam. Kalau dia di saat malam itu sedang berada di kedai kopi, maka dia seperti minum kopi 84 tahun lamanya. Yang contoh barang nampak. Yang pahala hana, yang kemenangan kan tidak dapat apa-apa. Jadi ini bahasa Lailah. Jadi kapan dihitung kita mulai dapat fadilah surat Kahfi? Mulai dari terbenamnya matahari hari Kamis. Masuk maghrib sudah berlaku fadilah ini. Salah satu fadilahnya yang membaca surat Al-Kahfi Lailatul Jum'ah, malam Jumaat. Adha'a lahu minan nur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyinarinya dengan cahaya fima bainahu wa bainal baitil atiq. Allah akan menyinarinya mulai dari dirinya sampai ke Kaabah. Ini sebenarnya bukan cahaya yang bisa kita lihat, tapi maksudnya adalah cahaya kebaikan dari Allah. Kiasannya begitu dahsyatnya cahaya Allah beri, jauhnya cahaya itu antara kita yang sedang berada di Luk Semawe sampai ke Kaabah. Begitu jauhnya cahaya itu bagi orang yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumaat. Nah, bahasa surat Al-Kahfi menunjukkan Nabi menginginkan yang dibaca adalah satu surat. Kalau tidak habis, nggak habis Pak baca malam itu. Jadi dari habis maghrib baca, kemudian nggak habis, berhenti, tinggal satu halaman lagi, sampai menjelang maghrib besok. Karena batasannya dalam hadis yang lain itu hari atau malam Jumat, itu berlaku fadilah. Mulai dari Senin, Kamis sore sampai Jumat sore, itu batasan kita mendapatkan fadilah. Nggak habis kita baca, apakah dapat pahala ini? Apakah dapat fadilah ini? Cuma setengah surat Kahfi. Kita berfikir begini, nggak apa-apalah, dapat setengah dulu cahaya, nanti sambung minggu depan, Jumat depan dapat setengah lagi cahayanya. Tidak berlaku. Bahasa Nabi surat Al-Kahfi, satu surat. Jadi hari itu harus habis satu surat baru dapat. Tidak habis, apakah dengan berhenti di tengah jalan atau ada lembaran terkoyak? Ambil Quran, 2 lembar terkoyak, kita heran, baru 2 halaman sudah selesai, padahal terperingat pada dengar. Apalagi kita tidak sering baca, jadi nggak tahu sambungannya sudah salah. Dapatkah? Tidak dapat. Tidak dapat. Nah, Nabi tadi mengatakan bahawa dia mendapatkan cahaya adha'a lahu. Kalau dipakai dalam bahasa Arab dengan bahasa adha', itu biasa digunakan kepada matahari. Sinar matahari disebut dengan dhiya. Adha'a yudhi'u dhiya. Untuk bulan Allah sering pakai kalimat nur. Wa ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Di sini Nabi memakai adha'a lahu, diberikan cahaya, berbentuk cahaya nur, tapi cara memberikannya adha' seperti cahaya matahari. Cahaya matahari Pak, Masya Allah,
terang benderang, seluruh alam menikmatinya. Begitu hebatnya orang baca surat Kahfi. Jadi mungkin kita merasa diri nggak ada apa-apanya, padahal di sisi Allah kita adalah orang yang luar biasa, yang Allah bisa kirimkan cahaya. Nah, kenapa Allah simpan cahaya itu tidak nampak secara fisik? Karena kita ini beramal yang dibutuhkan keyakinan, bukan dibutuhkan bukti. Bukti nanti tunggu di akhirat, paling kurang tunggu bukti waktu sakaratul maut. Sekarang tidak ada bukti. Tidak ada bukti bahwa Allah beri ini. Allah katakan yang mengunjungi orang sakit akan mendapatkan doa dari malaikat, 70,000 malaikat. Kita cari malaikatnya enggak nampak. Perlu bukti, tunggu nanti. Setelah meninggal Allah keluarkan celengan itu. Hari ini kita beriman kepada yang gaib. Allah mau lihat, tanpa bukti mau engkau melakukannya? Tanpa bukti engkau yakin kepada aku? Makanya iman itu percaya, yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Yang diberi kuasa untuk membuktikan, mengetahui bukti-bukti itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diizinkan untuk melihat bukti, untuk mengetahui bentuk fisik, kalau begini pahalanya ini. Itu bisa diizinkan kepada Nabi. Fadilah berikutnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, yaitu disinari cahaya di antara 2 Jumat bagi yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan derajat yang hasan dari Abu Sa'id Al-Khudri, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, barang siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, adha'a lahu minan nur, kembali dia disinari oleh cahaya, bainal jum'atain, di antara 2 Jumat. Jadi maksud di antara 2 Jumat, antara Jumat lalu dengan Jumat ini kita selalu dalam cahaya Allah. Apa maksudnya cahaya Allah? Yaitu disinari hati untuk tidak terjun ke dalam maksiat, dan inilah yang paling hebat yang Allah beri. Jadi bukan cahaya seperti cahaya lampu bersinar. Maksudnya kita ini hati selalu bercahaya, sehingga kita bisa tahu mana halal mana haram. Tidak seperti orang yang dalam kegelapan. Orang yang sering baca Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat, insya Allah Allah beri petunjuk dengan cahayanya, tidak mudah jatuh ke dalam maksiat. Makanya orangnya dalam seminggu itu, kalau ada pun dosa-dosa kecil, dosa su'uzan, melirik ke orang dalam pandangan agak sedikit sombong-sombong, tapi dia tidak menyombongkan diri, atau ngambil sendal orang sebelah, misal contoh. Tapi dia mengambil sendal orang, dosa besar Pak, pencurian. Paling terjadi itu yang kecil-kecil saja. Tidak jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Tapi kalau jatuh ke dalam dosa besar, berarti kita ini ada masalah sedikit di dalam amal-amal kita. Karena salah satu bukti bahawa, salah satu tanda bahawa amal kita diterima Allah adalah kita diizinkan Allah untuk melanjutkan amal berikutnya. Itu salah satu tanda bahawa amal kita yang telah berlalu diterima Allah. Pertanyaannya sederhana, dari mana kita tahu Ramadan kita diterima Allah? Lihat surah Ar-Rahman ayat 60, Allah menyebutkan hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Adakah suatu kebaikan yang sudah aku terima kecuali aku berikan hadiah untuknya dengan melakukan kebaikan yang lain? Dari mana tahu kita Ramadan kita diterima Allah? Salah satunya Allah sinari kita mudah bersemangat melakukan puasa Syawal dan menyambung semua amal dalam Ramadan. Jadi kalau ada yang belum puasa Syawal sampai hari ini, bertanyalah dalam hati, kenapa bisa tiba-tiba tinggalkan puasa Syawal begitu saja? Padahal Allah beri bonus, Masya Allah Bapak Ibu, maka Allah beri bonus hanya dengan menambahi 6 hari, maka qasiyamid dahr, dia dapat pahala seperti berpuasa setahun hanya dengan tambah 6 hari.
Kalau bapak ke mall, lihat iklan, ambil dua, beli dua, gratis satu. Satu 50.000, ambil dua 100.000. Ditulis ambil dua atau beli dua, gratis satu. Orang yang akalnya sehat dan kantongnya sehat, maka dia akan berfikir. Istri akan bisik, bang ambil satu lagi, gratis satu. Berarti kita sudah dapat tiga. 3 bagi 100.000 berarti harganya cuma 33.000. Tapi kalau tadi ngambil dua, ambil satu saja 50.000 jauh bang, maka dia ambil satu lagi supaya dapat gratis satu. Hari ini Allah telah buat pengumuman, tambah 6 hari dapat pahala setahun. Ada orang yang tidak sehat berpikir, alah setahun pun kan bisa dapat tahun depan, alah puasa sunat pun. Nah, kenapa hatinya tidak bercahaya, tidak semangat, membuktikan amalnya ada yang tidak beres dalam Ramadan. Kenapa dalam Ramadan sanggup baca Quran Masya Allah sampai 3 kali khatam, malam takbiran tutup Quran tidak pernah buka sampai hari ini, sampai ada yang tak tahu lagi di mana Qurannya. Ada yang tak tahu lagi, Pak Ho ke Quran long? Tidak tahu lagi. Kenapa bisa down, grafik begitu tinggi langsung terjun bebas ke bawah? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau orang diterima amal baiknya, salah satu tandanya disambung dengan amal baik yang lain. Maka yang tidak puasa 6 berfikir-fikir, hari ini sudah berapa Syawal? 24 Syawal, 6 hari lagi Pak, besok puasa. Yang belum puasa, besok puasa. Yang belum puasa, yang sudah puasa jangan tambah-tambah, cukup sesuai dengan prosedur dari Nabi SAW. Nah, begitulah maksud cahaya. Maka kan dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan as-salatun nur, cahaya. Salat itu cahaya. Orang kalau salat bercahaya, yang bercahaya hatinya. Susah melakukan maksiat. Kalau mau melakukan maksiat selalu ada yang berbisik, jangan, rugi aja salat kalau kayak gitu. Jangan, rugi aja kalau kayak gitu, kalau masih terus melakukan ini. Nah, ini bahasa hati yang membisikkan malaikat. Kenapa selalu dapat itu? Hatinya diberi cahaya. Maka salah satu fadilah surat Kahfi, orang diberi cahaya hatinya ya, untuk terus melakukan kebaikan. Nah, kemudian berikutnya 1 menit lagi pada menit tu Ustaz ya. 1 menit lagi Ustaz. Baik, masih ada waktu 1 lagi Bapak maka Allah. Orang yang membaca surat Kahfi di hari Jumaat, maka Allah ampunkan kedua dosanya di antara 2 Jumaat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu dari Ibnu Umar, man qara'a surat al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, barang siapa membaca surat Kahfi di hari Jumaat, sata'adahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama' yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumaat, Allah akan memancarkan cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit. Kali ini bahasa Nabi dari bawah kaki sampai ke langit, dan akan meneranginya di hari kiamat dan diampuni dosa-dosanya di antara 2 Jumaat. Jadi bahasa Nabi diampuni dosa bukan bermaksud ini kita baca surat Kahfi Jumaat ini berarti kita sudah jaminan apapun dosa kita lakukan sampai Jumaat depan ini sudah diampunkan duluan. Enggak begitu. Ini akan, kalau begitu pemahamannya akan menyebabkan orang melakukan dosa. Kenapa Pak lakukan dosa? Tenang, kemarin sudah saya baca surat Kahfi, ini udah ada jaminan enggak ada dosa lagi ke depan minggu ini. Tidak begitu. Jadi yang dimaksud diampunkan di antara 2 Jumaat, kata para ulama, adalah Allah akan membuat sebuah takdir untuknya, dia tidak akan melakukan dosa besar di antara 2 Jumaat itu. Jadi Allah ampunkan dengan cara dia tidak akan melakukannya dengan dosa yang dianggap besar. Nah, ini salah satu yang membuat kita terjaga daripada dosa. Dan yang terakhir, jemaah melakukan Allah, ini kalau tidak habis kita sambung di minggu depan. Tapi yang terakhir adalah persiapan menghadapi Dajjal. Yang membaca atau menghafal 10 ayat pertama atau yang terakhir dari surat Kahfi, maka dia diselamatkan dari fitnah Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima lahu minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Diselamatkan dari fitnah Dajjal, selamat dari fitnahnya, bukan selamat dari pembunuhannya. Fitnah Dajjal terbesar apa? Kata Nabi, fitnah yang paling kutakuti dari umatku adalah fitnah Dajjal. Tidak ada yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Dajjal bisa mengalihkan iman, dialihkan iman. Jangankan Dajjal, orang hari ini Pak bertemu dengan abang ganteng pindah agama, maka abang ganteng itu sebenarnya perwakilan Dajjal. Pindah agama itu belum ketemu Dajjal. Kalau ketemu Dajjal yang sebenarnya, lebih dahsyat rayuannya. Maka seringlah baca 10 ayat pertama dan terakhir surah Kahfi. Allah akan selamatkan dari fitnah Dajjal. Dan ini ada beberapa hadis yang perlu kita jelaskan masalah ini. Nanti insyaAllah kita sambung penjelasannya lebih detail di pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini, dan insyaAllah semoga yang berhadir Allah telah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.